Hadirin tamu undangan yang kami hormati, Bapak Bupati Kabupaten Gorontalo beserta rombongan sudah berada di lokasi acara. Selamat datang kepada Bapak Bupati Haji Nelson Pomalinggo. Kami persilakan untuk berdiri sejenak untuk menyambut Bapak Bupati Kabupaten Gorontalo. Iya, sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Bupati Kabupaten Gorontalo yang terhormat Bapak Profesor Dr. BD. Kami persilahkan. Dan juga yang terhormat tim 22 yang hadir di sore hari yang berbahagia ini. Saudara-saudara sekalian, para pengusaha yang mobil dan Bapak Bupati yang terhormat, kami dari Bursa Nasional mengadakan tur ke Sulawesi ini dimulai dari tanggal 22 Agustus dan ini adalah kota keempat. Diawali kota pertama adalah dari kota Kendari pada tanggal 22, kemudian tanggal 24 kami ada di Makassar, kemudian tanggal 26 kami ada di Palu, dan hari ini alhamdulillah kami telah tiba di kota Gorontalo yang tercinta ini. Maksud dan tujuan kami adalah
memperbanyak silaturahmi. Sebagai para pengusaha rental mobil, silaturahmi itu sangat perlu. Yang mana silaturahmi itu pertama memperbanyak rezeki, yang kedua juga menambah umur, dan yang jelas dengan silaturahmi lebih dekat, lebih bermanfaat. Mobil, kalau seandainya nanti mobil-mobil saudara kita yang di Gorontalo ada bermasalah di Makassar, baik itu mobil yang kita tidak ketahui apakah itu nanti mobilnya digade atau mobil tersebut lagi trouble, saudara-saudara kita nanti di Makassar akan siap membantu. Begitu juga kalau misalnya ada mobil orang Gorontalo ada bermasalah di Kendari, saudara-saudara kita di Kendari juga siap untuk membantu. Begitu juga saudara-saudara kita yang nanti ada di Palu. Nah, harapan kami kita sama-sama di sini berinvestasi kebaikan. Investasi kebaikan itu di semua agama itu hukumnya adalah salah satu ibadah yang berpahala, itu adalah salah satu amalan yang mana investasi kebaikan ini susah untuk dibalas. Ya, kalau kita berinvestasi berbentuk rupiah itu ada nilainya, tapi kalau berinvestasi kebaikan itu hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang akan membalasnya. Nah, dengan seperti itu nantinya saudara-saudara yang ada di Sulawesi ini usaha rentalnya akan menjadi maju, kompak, kuat dan juara dengan saling membantu dalam hal apabila mobil terjadi permasalahan. Nah, hari ini saya menjelaskan sedikit mengenai BRN agar saudara-saudara yang pengusaha rental mobil khususnya di Gorontalo juga mengerti BRN itu apa. Oke. Nah, sebelum saya melanjutkan ke presentasi, saya ingin memperkenalkan dulu saudara-saudara yang hadir hari ini. Hari ini kami dari DPP, yaitu saya membawa sekjen saya, Pak Petra. Silakan Pak Petra, inilah dari Pak Petra. Kemudian Pak Arif Maigarasi dari divisi penelitian dan divisi apa? Diklat. Kemudian Pak Yono dari divisi Humas. Kemudian wasekjen saya yang luar biasa ini Pak Hermawan dari Jawa Barat. Kemudian juga Pak Andika dari divisi Humas dari Surabaya. Kemudian kami juga membawa peserta tur Sulawesi itu dari Medan. Silakan berdiri, ini adalah saudara kita dari Medan. Kemudian saudara kita dari Padang. Nah, ini adalah saudara kita dari Padang. Kemudian dari Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kita sekalian, karena memang sehat penting hari ini. Yang saya hormati Pak Ketua Umum Pak Haji Sulaiman Juhri dan seluruh jajarannya, saya lihat dari Pak Sekjen dan beberapa teman-teman. Bapak Ibu sekalian, luar biasa hari ini karena ada yang dari Bali, dari Batam, Medan, Jawa Barat, Palu, Kendari, dan juga dari Makassar ya. Tepuk tangan dulu kepada mereka. Bapak Ibu sekalian, dari saya banggakan, alhamdulillah pada sore hari ini saya sengaja meluangkan waktu Pak, karena bagi saya ini hal yang baru, tetapi hal yang baru tapi ini penting bagi kita. Kenapa? Karena rental ini sangat kita butuhkan, tetapi keamanannya kurang baik kalau seandainya tidak dikelola dengan benar. Dan inilah yang saya kira dilakukan oleh BRN. Karena itu beberapa hal yang saya ingin sampaikan Pak Sulaiman, teman-teman sekalian dari BRN. Pertama, tentunya saya ucapkan selamat datang di Provinsi Gorontalo, di Kabupaten Gorontalo. Sebagai informasi kepada teman-teman dari luar daerah yang banyak juga baru kali ini ke sini ya. Tadi beliau-beliau ini baru kali ini ke sini. Sebagai informasi bahwa Provinsi Gorontalo ini tadinya adalah Sulawesi Utara. Kita dimekarkan sama dengan Banten tahun 2001. Jadi sudah kurang lebih 22 tahun kita menjadi provinsi yang hari ini ada 5 kabupaten, 1 kota. Ada kota Gorontalo, ada Kabupaten Gorontalo. Jadi memang sebelumnya, sebelum provinsi itu hanya Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo Pak.
Setelah itu lahir lagi ada 4, ada Bualemo, ada Pohuwato, ada Bone Bolango, dan ada Gorontalo Utara. Sehingga kita 5 kabupaten 1 kota. Penduduk kita ini hanya 1,2 juta, Pak. Jadi sebenarnya sedikit penduduk Provinsi Gorontalo. 1,2 juta. Mungkin kalau di Bogor mungkin 5-6 juta ya. Satu kabupaten 5-6 juta. Kita seprovinsi Gorontalo hanya 1,2 juta. Dan kalau dilihat luas wilayah kita itu 45% dari Sulawesi Utara. Jadi hampir 50-50 kita. Tapi penduduk Sulawesi Utara itu kurang lebih hampir 3 juta hari. Jadi 3 kali lipat dari kita. Unggulan di Provinsi Gorontalo ini adalah pertama jagung. Sejak Pak Fadel menjadi gubernur, sekarang artinya saya menyampaikan juga ini agar supaya dipahami Gorontalo, dan mungkin kalau dapat ada orang buka usaha di sini, peluang-peluang yang kita bisa berikan. Antara lain jagung ini 2 juta ton sekarang per tahun. Tadinya hanya 400.000 ton, sekarang hampir 2 juta ton. Sehingga bapak-bapak lewati dari Pulau Bala, itu sudah ada kawasan silo-silo yang banyak. Itu masih daerah Kabupaten Gorontalo. Kemudian yang kedua kelapa, Pak. Nyur melambai. Jadi saya kira sama juga dengan daerah lain pinggiran pantai. Karena jagung banyak sukses, maka ternak sapi kita dorong. Kita sekarang sudah punya pabrik pakan ternak, walaupun baru awal ini, yaitu PT Popan sudah ada berada di Kabupaten Gorontalo khususnya. Berikut khusus Kabupaten Gorontalo ini penduduk yang terbanyak, Pak. Saya sebagai bupati 409.000. Jadi 1/3 penduduk Provinsi Gorontalo itu berada di Kabupaten Gorontalo. Sehingga kadangkala orang mengatakan kalau mau ingin jadi gubernur harus berada dari sini. Gitu Pak Gorontalo ya. Karena penduduk yang terbanyak, konstituen yang terbesar gitu. Nah, kemudian yang berikut Kabupaten Gorontalo ini sentralnya Gorontalo. Sehingga Bapak-bapak tepatlah berada di sini. Karena setelah dari sini langsung ke Manado. Nah, kalau ke sana masih ada 2, Pak, kota dengan Bone Bolango. Jadi ini sebenarnya pertengahan, baik lalu lintasnya termasuk juga bandara berada di sini. Ini sebagai informasi awal kepada sekalian, dan saya berharap dengan pengenalan ini lebih mencintai kita Indonesia sekaligus mengenal Gorontalo lebih dekat. Di sini juga ada daerah-daerah wisata yang saya kira terbatas dibanding dengan di Bali. Tadi saya bilang, oh ini orang Bali kok mau jalan-jalan juga ya. Saya pikir cuma jadi tempat kita jalan di Bali, tapi ternyata mereka juga bisa jalan ke sini ya. Terima kasih Pak. Kita dari luar Bali itu pasti kepingin ke Bali selalu. Nah, ini mereka sudah datang ke sini. Terima kasih atas kedatangannya. Kita berharap tukar menukar informasi sangat penting bagi Indonesia ini karena kita punya banyak kekayaan. Itu saya kira yang pertama saya sampaikan. Yang kedua terkait dengan BRN ini, Barisan Rental Nasional atau Pusat Rentcar Nasional. Bagi saya sangat penting, tadi sudah dijelaskan. Karena begini, kita tidak tahu masalah ini rental itu kan peminjaman, Pak. Dilepas begitu saja, walaupun ada. Kadangkala aset yang di sekitar kita pun bisa hilang, Pak. Apalagi aset yang berjalan, yang kadang-kala kita tidak tahu kemana arah. Sehingga BRN ini lahir dalam rangka, kalau saya bisa mengambil kesimpulan 3 hal. Pertama adalah keamanan, Pak. Ini penting. Keamanan bagi aset kita. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi adalah kebersamaan. Bisa dibayangkan kalau terjadi apa-apa, kita tinggal menghubungi teman yang ada di Makassar bisa. Kalau kita ke sini gimana, Pak? Biaya lebih besar, tidak efisien, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah ada unsur 3K tadi, kebaikan.
datangnya. Pertama adalah insya Allah akan terbentuk di sini karena ini bagian dari pelayanan masyarakat di Gorontalo. Rental ini kan sangat dibutuhkan di daerah kita. Satu, yang kedua, pengusaha ini harus nyaman di dalam berusaha, dan yang ketiga mereka harus punya jaringan yang baik. Nah, melalui BRN ini insya Allah itu akan terlaksana dan usaha pelayanan dan sebagainya. Saya berharap sekali lagi pertama usaha rental di sini betul-betul bergabung, karena tadi 3K yang saya sampaikan, satu keamanan, yang kedua kebersamaan, dan yang ketiga kebaikan. Tiga itu yang luar biasa berada di sini. Dan demikian jaringan-jaringan yang dilakukan oleh para pengusaha ini dan pelayanan bagi masyarakat khususnya rental ini bisa berjalan baik khususnya di Provinsi Gorontalo dan juga seluruh Indonesia. Selalu datang, mau sedikit mobilnya, mau banyak mobilnya, tetap akan datang. Pak Korda juga melalui hal yang sama ya Pak? Pak Korda, gimana menurut Pak Korda? Kalau saya sejak ada BRN, kalau unit saya alhamdulillah aman. Oke, Saya baik. sopek orang nggak jelas, order dadak, saya batalin. Alhamdulillah, jadi setelah ada Saya BRN, Pak Zul, Pak Korda Sumatera Barat, beliau merasa sekarang aman ya. Saya sekarang mau kembali lagi ke Pak Petra nih. Pak Petra, coba ceritain dong sedikit pengalaman apa yang paling paling berkesan, dan juga kira-kira apa yang paling susah kira-kira untuk dia, dan kemudian tips dan trik kira-kira dari Pak Petra, Pak Sekjen kita. Teman-teman silakan kita simak dari Pak Petra Aulia. Ya, terima kasih Mas Arief Nandi atas waktunya. Pertama-tama saya mau membagikan pengalaman saya mengenai SOP pelepasan unit. Tentunya di sini para pengusaha persewaan kendaraan khususnya lepas kunci tidak menutup kemungkinan baik yang dengan sopir maupun all in, bagai drop atau travel. Yang kita perlu perhatikan yaitu standar operasionalnya ya. Jika kita memberikan mobil, serah terima mobil, atau ada konsumen baru, baik itu dengan sopir maupun itu cuma drop ada atau seperti apa, baiknya perlu adanya identifikasi, karena sangat penting bagi kita semua untuk mengenali siapa sih konsumen kita itu dan dari mana sih profilnya kita bisa dapatkan, dari apa itu nanti bisa kita pelajari lebih dalam untuk mengenal ini calon konsumen ini baik atau tidak, atau ketika nanti misal ada niat buruk dari calon konsumen kita bisa menanggulanginya dengan salah satu contohnya yaitu meminta identitas diri, yaitu berupa KTP, SIM, atau kartu BPJS mungkin yang ada sekarang ini, atau kartu NPWP. Salah satu identifikasi yaitu KTP. KTP itu bisa diidentifikasinya dengan cara satu, dengan mata kepala kita sendiri aja ya. Contoh foto. Foto yang ada eKTP itu ada dua macam, yaitu ada backgroundnya itu hitam sama biru. Biasanya merah ya. Merah sama biru, sorry. Untuk yang merah biasanya itu tanggal lahir untuk yang ganjil. Merah tanggal ganjil. Ganjil, betul. Untuk tahun ganjil maksudnya ya. Tahunnya. Nah, untuk yang biru, background biru itu pas foto kita itu menandakan tahun genap. Itu yang kasat mata aja lah, kita observasi melalui KTP yang dimiliki. Kemudian nanti bisa juga melalui
melalui NIK. NIK itu Terima kasih. Nama saya Buyung. Pemerintah Rajawan Jakarta. Jumlah unit 20. Untuk ke depan mengharapkan bisa internasional di negara lebih maju lagi dan lebih Assalamualaikum. Nama saya Hamzah bin Nabil. Saya ikut menanggapi. Harapannya untuk Beren ke depan. Harapannya lebih maju lagi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alex. Sama dengan Bapak ikuti Paul. Harapannya BRN bisa lebih maju lagi. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Fahmi. Saya dari Rental Bumi. Siapa lagi? Punya unit 12 ini. Jadi harapan untuk BRN semakin jaya dan semakin mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Rental Gorontalo, Angkasa. Sementara yang unit kita kurang dari 5 unit ya. Ya harapannya dengan bergabung dengan BRN bisa lebih maju lagi. Ini dari